berkenaan dengan hal-hal yang perlu kalian cerna atau kalian lakukan nanti setelah kalian ada di rumah. Yang pertama, selama kalian libur sementara belajar di rumah, yaitu satu, jadikanlah masjid sebagai pusat kegiatan kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah dan sebagai amal baik kalian. Rasul Nabi kita telah menyampaikan dalam hadisnya, jika ada seseorang yang bolak-balik ke masjid, maka berikanlah kesaksian bahwa ia adalah orang yang beriman. Di dalam masjid kalian akan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Di dalam masjid kalian akan diminta mungkin kemampuan kalian selama kalian ada di pondok. Untuk itu, jika kalian bisa, maka lakukanlah dengan penuh tawadu, rendah hati, bahwa kalian belum seberapa kemampuan kalian, dan jika kalian tidak mampu, maka jadikanlah motivasi untuk terus memperbaiki kemampuan kalian. Jangan lupa biasakan sholat berjamaah di masjid, terutama laki-laki ya, biasakan sholat berjamaah. Jangan sampai kalian meninggalkan hal yang positif yang biasa dilakukan di pondok, karena amal kalian nanti dilihat dari sholat kalian. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salat. Wa in wujidat tamatan qubilat wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalihi. Jadikan masjid itu sebagai rumah kalian. Setelah kalian nanti pulang dari pondok, kalian mungkin setiap kampung atau setiap daerah ada masjid di kampung kalian. Itulah tempat kalian nanti setelah pulang dari sini. Yang kedua, libur itu jangan dijadikan sebagai masa balas dendam. Kalian selama belajar di pondok diarahkan untuk sebisa mungkin memanfaatkan waktu untuk belajar, karena hanya sedikit waktu yang tidak produktif. Selebihnya kalian isi dengan hal-hal yang positif. Di antaranya kalian biasa di sini melakukan sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, saling menghormati, saling bersedekah dengan teman-teman kalian. Jangan sampai kalian itu meninggalkan hal-hal yang baik nanti setelah kalian pulang ke rumah, sehingga banyak waktu yang terbuang atau sia-sia. Gunakanlah waktu itu untuk berdakwah, mengajak dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu mengajak orang lain untuk bersama-sama kita belajar di pondok, atau di rumah kalian untuk melakukan kajian-kajian, belajar kitab yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian di sini. Ada kitab yang mungkin kalian mampu ya, baik itu pelajaran tajwid atau kitab fikih, itu semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh kalian. Kembali supaya semuanya hafal dan jangan ada yang lupa. Satu, amanat AA, jadikan masjid sebagai pusat kegiatan untuk sholat
berjamaah dan sebagai amal baik kalian sehari-hari. Yang kedua, amanat yang kedua, jangan jadikan libur sebagai masa balas dendam. Tidur ada waktunya. Seperti di pondok kemarin, setiap pagi tugaskan kelas Usto untuk bersih-bersih pondok, kelas kuliah untuk belajar ngaji. Itu kan pendidikan karakter atau kebiasaan. Jadi kalau kalian dididik di sini untuk setiap pagi itu tidak tidur, lakukan seperti di pondok. Tidur itu ada waktunya. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, ar-rahatu bitabadulil a'mal. Istirahat bukan berarti berhenti dari satu pekerjaan, tetapi berganti dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi istirahat itu bukan berhenti, tapi kita ganti. Kalau di sini ada kajian kitab ini, fikih, tauhid, tasawuf, nahwu sorof. Mungkin kalau di rumah itu diganti dengan kebiasaan membaca Quran, berkumpul dengan keluarga. Itu yang ketiga. Nanti ada yang tidur, nanti ditanya ya. Yang tidur, yang ngobrol, nanti dites langsung. Jadi istirahat bukan berarti harus berhenti, tapi harus menggantikan kegiatan dengan kegiatan yang lebih baik. Kalau sekarang baik, nanti di rumah lebih baik. Kalau di pondok lebih baik, minimal di rumah baik. Demikian ungkapan yang masyhur di kalangan para mujahid yang disebut tadi, istirahat bukan berhenti dari satu pekerjaan, tetapi berganti dari pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi bukan total itu, bukan istirahat total. Jangan sampai ada berita santri itu dari setelah makan sahur sampai duhur tidur duhur sampai sholat juga susah, setelah sholat duhur tidur lagi sampai asar juga susah dibangunin sama orang tua, susah. Lanjut sesudah asar tidur lagi sampai maghrib. Malam buka handphone, begadang, itu tidak baik, tidak boleh. Malam handphone matikan. Jangan ada yang menggunakan handphone di waktu malam. Malam itu pakai untuk ibadah, bukan tidur. Malam itu gunakan untuk ibadah, karena 2 hari lagi kita memasuki 20 hari 20 Ramadan, berarti 10 hari akhir Ramadan harus dimanfaatkan untuk ibadah. I'tikaf di masjid, bukan di rumah. Tidak ada dalilnya i'tikaf di rumah. Di masjid pakai untuk ibadah. Yang keempat, ujian sebenarnya ketika kalian berada di rumah. Pesantren adalah tempat kalian belajar, baik pendidikan formal atau pendidikan non formal. Formal itu umum, sekolah gitu. Di dalamnya ada tarbiyah amaliyah. Adapun ketika kalian nanti kembali ke rumah, itulah sebenarnya
kalian diuji. Kalau di pondok pakai cadar biasa karena banyak teman. Tapi kalau sesudah keluar dari pondok itu harus kuat ujian, harus kuat mental. Karena di pondok itu baik itu biasa karena banyak orang baik. Tapi kalau kalian karena banyak rintangan dan banyak ujian, banyak cobaannya. Sungguhnya buah dari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Maka jika kalian tidak melakukan hal seperti itu, berarti tidak ada nilainya selama kalian ada di pondok pesantren. Yang kelima, ini yang kelima, coba perhatikan. Yang kelima, sayangi yang lebih muda dan hormati yang lebih tua. Sekali lagi, yang kelima, sayangi yang lebih muda dan hormati yang lebih tua. Tirulah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Ilmu yang kalian miliki tidak boleh berbuah kesombongan. Awas ya, orang balik di pondok ya, ilmu orang tebas segala bisa. Kuat di kade, kuat lapar, kuat ke era. Jangan dipakai untuk sombong. Tetaplah menghormati mereka yang lebih dewasa meskipun ilmunya di bawah kita, tapi kita tetap harus merendah. Gitu. Kalau ada santri seperti itu ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena melakukan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Dan jangan lupa nanti kalau kalian pulang ke rumah untuk bersilaturahmi kepada guru kalian. Karena sebelum kalian masuk ke pondok, mungkin kalian itu punya guru, baik guru TK, guru SD, guru dinia. Jangan ada kata istilah mantan guru. Oh itu urut guru orang baheula otong nyebut urut ka guru mah. Itu teh ya urutna. Tong nyebut naon? Urut. Karena ilmu yang mereka ajarkan kepada kalian tetap kalian butuhkan sepanjang zaman atau sepanjang masa, boleh. Sepanjang masa kalian butuhkan. Kan tadi di sebelum ke pondok belum ada yang bisa nulis ya, atau sudah biasa bisa. Itu kan ilmu dari rumah. Jadi jangan ada istilah mantan guru. Silaturahmi, maka memberikan tugas ya 10. Itu 10 poin harus dilakukan, harus dilaksanakan. Ada sholat berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, menghormati orang tua, silaturahmi kepada guru sekolah, guru dinia. Itu harus dilakukan oleh kalian. Jangan ada istilah seperti ini, kita sudah punya ilmu mentang-mentang sudah hafal jurmiyah, mentang-mentang sudah hafal yakulu, bahkan mentang-mentang sudah hafal alpiyah, terus kalian memojokkan guru kalian yang dulu. Itu tidak baik. Jangan seperti itu. Kalian harus menghormati guru kalian waktu dulu sebelum kalian masuk ke pondok ini. Yang keenam, jangan merasa gengsi. Sekali lagi, yang keenam, jangan merasa gengsi. Pesantren di sini mendidik kalian untuk hidup mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Belajar, kalau di rumah ada cucian, orang tua kalian cuci. Ada rumah kotor, kalian
belajar bersihkan. Kalian harus mandiri. Tempat tidur sesudah bangun dirapihkan. Itu harus mandiri. Jangan bergantung sama orang tua. Makan nunggu orang tua memberikan. Kita harus bantu orang tua. Jangan gengsi. Mentang-mentang sudah jadi santri. Satu lagi mungkin dari segi pakaian, berpakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebelum orang lain mengetahui lebih jauh tentang kalian, biasanya mereka menilai sesuatu itu dari kasat mata, yaitu pakaian yang kalian pakai. Tong mentang-mentang yang santri gagayaan lah, datang ke lembur teh, samping dipicen, baju disoek-soek, make celana lepis, nyebutkeun teh tawadu cenah. Rek tawadu naon jang, rek naon nu disumputkeun. Da urang mah teh aya ilmuwan. Nu disebut tawadu teh wali, pangkat nawali, ilmu na luhur, api-api supaya tegak tepok kawalianana. Ari urang rek nyebutkeun naon. Kopeah dipicen jang, datang ke lembur teh. Sarung dialungkeun, baju tos baju preman, celana tos celana preman. Pakai pakaian santri. Pakai pakaian santri. Kopeah tong di laan, mandi malaan, bisi mandi dipakai kopiah hidung. Itu karena orang lain melihat kalian itu bukan dari pengakuan, tapi dari penampilan. Sekali lagi, orang lain melihat kalian itu bukan dari pengakuan, tapi dari penampilan. Dilihat dulu penampilannya, sopan, baik, bagus, atau kurang baik. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang lain, ini pakaiannya seperti ini, katanya ustadz, tapi gak pakai peci, gak sesuai dengan panggilan seorang guru. Itu meskipun kita belum punya ilmu yang mumpuni, minimal lah kita memakai pakaian yang sopan. Siap? 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 Jangan ada yang tidur. Jangan ada yang tidur. Sebentar lagi kita akan menyaksikan wajah-wajah profil wajah-wajah cemerlang, perwajatan, pondok pesantren atau perwajahan 1001 wajah santri MH dari mulai berdiri pondok sampai sekarang. Mungkin itu dulu ya dari AA. Semuanya harus siap melaksanakan. Siap semuanya?